Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita nggak bahas tentang saham dulu guys ya. Kita bahas tentang ekonomi Indonesia guys ya. Kita bahas tentang kelas menengah ini loh guys ya. Ini sudah ramai sekali akhir-akhir ini guys ya. Di mana-mana selalu diberitakan kelas menengah ini. Kelas yang saat ini tuh sedang terhimpit guys ya di Indonesia guys ya. Kenapa kelas menengah ini terhimpit? Ya karena jumlahnya juga terus menyusut guys ya. Jadi kelas menengah ini guys ya, itu orang-orang yang punya pengeluaran 2 juta sampai 9.900.000 ya. Itu klasifikasi kelas menengah di Indonesia ya. Terus menuju kelas menengah itu 800 sampai 2 juta, rentan miskin itu 500 sampai 800 ya. Jumlah ini guys ya, dari 57 juta tahun 2019 itu sekarang tinggal 47 juta jiwa di 2024 gitu loh guys ya. Jadi proporsinya turun ya dari 21% menjadi 17% dari total populasi gitu guys ya. Mereka bukan bergeser dari ini guys ya, bukan bergeser dari menengah ke kelas atas guys, tetapi menuju kelas menengah dan rentan miskin gitu guys ya. Nah, ini berbagai macam penyebabnya guys ya. Salah satunya guys itu adalah deindustrialisasi ya guys ya. Menurut ekonom itu deindustrialisasi ya. Karena banyaknya perusahaan-perusahaan besar ya dari sektor manufaktur gitu loh guys ya. Itu banyak yang bangkrut, akhirnya banyak terjadi PHK di mana-mana gitu guys ya. Nah, selain itu guys ya, itu guys ya, ini karena adanya kenaikan pajak ya guys ya, terus ada iuran-iuran ya guys ya, dan BPJS dan Tapera ini kan nggak jadi guys ya, ini rada-rada ini guys ya, rada-rada lebay nih ekonomnya ini ya guys ya. Oke guys ya, ini versi ekonom kayak gini guys ya, penyebabnya itu karena deindustrialisasi guys ya, tapi kalau kata gua sih guys ya, pemicu awalnya itu sebenarnya dari ini guys ya, dari suku bunga yang terus naik gitu guys ya, sampai di bulan September kemarin guys ya baru turunnya juga BPI base point-nya cuman 25 gitu loh guys ya. Jadi turunnya kecil banget ya, dari 625 ke 6 gitu guys ya. Menurut gua itu masih cukup tinggi guys, masih cukup tinggi secara ininya gitu loh guys ya, secara suku bunganya gitu guys ya. Nah tapi kita nggak tahu ya ke depannya gimana guys ya, soalnya the Fed juga di November atau Desember nanti juga mau nurunin suku bunga lagi. Biasanya bunganya Bank Indonesia SBI itu juga ngacuannya ke ini guys ya, ke the Fed gitu loh guys ya, seperti itu. Nah ini guys ya, banyak orang itu nyalahin pemerintah guys ya, menyalin pemerintah ya, karena kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai kurang mensupport untuk kelas menengah ini gitu guys ya. Tapi sebenarnya guys, gua di sini pengen menyampaikan opini gua itu gini guys ya. Jadi menurut gua kelas menengah di Indonesia itu gini guys ya, terlalu banyak yang namanya konsumsi guys ya. Jadi kalau dalam sebuah rumah tangga guys, itu ada yang namanya penghasilan ya guys ya. Dalam sebuah keluarga ataupun individu yang mandiri ya guys ya, bukan individu yang bergantung pada orang tua ya guys ya. Individu yang sudah mandiri itu ada yang namanya penghasilan, di mana penghasilan itu akan digunakan untuk dua hal guys ya, yaitu konsumsi ya guys ya. Lalu keduanya adalah tabungan guys ya. Konsumsi dan tabungan. Nah, ini guys, kalau menurut gua guys ya, gua sebenarnya cukup miris guys ya dengan kondisi yang ada terjadi di sekitar gua gitu loh guys ya. Terutama di lingkungan sekitar gua aja, yang orang-orang yang gua kenal itu banyak sekali guys ya, orang-orang yang ini guys ya, C-nya guys ya. Jadi persamaannya itu, jika Y itu sama dengan pendapatan, maka pendapatan itu sama dengan ini guys ya, tabungan dan konsumsi gitu guys ya. Nah tabungan ini bisa digunakan
selain ini guys ya, selain untuk simpanan uang ya, itu juga akan bisa disisihkan menjadi yaitu investasi gitu guys ya. Nah ini guys ya, menurut gua itu masyarakat menengah kita ini sudah bertahun-tahun nih guys ya, berbulan-bulan ya, mungkin sudah bertahun-tahun lah guys ya, itu menurut gua C-nya ini kegedean guys ya, menurut gua ya guys ya, karena gua sorry, gua bukan ekonom ya guys ya, gua tidak melihat perilaku masyarakat secara keseluruhan, tetapi ada beberapa data bahwa tingkat penjualan kendaraan gitu loh guys ya di Indonesia ini sangat tinggi gitu guys ya. Kendaraan itu termasuk konsumsi guys. Karena apa? Karena ketika kita beli dari harga misalnya barunya 300 juta, kita jual bekas nggak mungkin bisa 300 juta lagi, tetapi jauh di bawah itu gitu guys ya. Jadi semua yang kita beli terkena depresiasi itu konsumsi guys ya. Nah, menurut gua kelas menengah kita ini terlalu banyak konsumsi guys ya. C-nya ini gede banget ya, di persamaan Y sama dengan C plus S plus I ya guys ya, itu C-nya gede banget, konsumsinya besar banget untuk masyarakat kelas menengah kita gitu loh guys ya. Mereka itu sangat jarang menabung dan jarang berinvestasi guys ya. Jadi hidup dari penghasilan ke penghasilan gitu loh guys ya, gaji ke gaji gitu guys ya. Jadi setiap kali gajian 1 bulan dihabisin ya guys ya. Setiap kali usahanya cukup ada hasil dari usahanya juga dihabisin gitu loh guys ya. Inilah yang menyebabkan kelas menengah di Indonesia ini sebenarnya banyak yang rentan gitu guys ya, rentan jatuh miskin ya. Karena apa? Karena terlalu banyak konsumsinya guys ya. Nah, gini guys ya, gue ngobrol omon-omon kali ini tuh pengen memberikan sedikit advice lah guys ya buat lu semua ya. Gue yakin lah kalian ya, terutama yang nonton channel ini itu kebanyakan pastikan seorang investor ya guys ya, ataupun seorang trader. Gak mungkin kalian adalah masyarakat bawah, gak mungkin guys ya. Pasti kalian adalah kelas menengah. Nah, gua tuh pengen menyampaikan sebuah pesan gitu loh guys ya buat kalian semua gitu loh guys ya. Jadi guys, dari persamaan Y sama dengan C plus S plus I guys ya, itu S plus I-nya itu harus seimbang dengan C guys ya. Jadi konsumsi itu harus seimbang dengan menabung dan investasi gitu guys ya. Jadi lu guys ya, kalau konsumsi lu gedein guys ya, lu bajunya baru-baru mahal-mahal, sepatu mahal-mahal ya guys ya, mobil harus baru ya guys ya, pakai mobil butut kagak mau ya. Tapi intinya gini guys ya, disesuaikan dengan inilah guys ya, dengan isi kantong lah guys ya. Buat orang yang penghasilannya tinggi gitu guys ya, itu mobilnya Mercedes dengan harga 2 miliar itu murah gitu guys ya. Tapi buat lu semua yang pas-pasan gitu guys ya, apalagi lu kelas menengah, lu beli expander baru aja itu sebenarnya sudah lumayan berat gitu loh guys ya. Jadi pesan gua buat kalian para investor ya, yang berasal dari yang pastinya kelas menengah, ya itu guys ya, tolong lu harus menjaga yang namanya konsumsi guys ya. Supaya apa? Supaya investasi dan saving lu itu bisa lebih baik lagi gitu guys ya. Jadi beli seperlunya aja gitu guys ya, konsumsi seperlunya aja gitu guys ya. Kemarin itu dari Bank Indonesia bahkan menyampaikan himbauan kita disuruh belanja gitu guys ya. Menurut gua salah, kita itu justru harus sedikit lebih hemat lagi gitu guys ya. Jangan sampai belanja asal-asalan, belanja barang yang konsumsi yang nggak perlu. Kita itu harus berhemat gitu guys ya, dengan kondisi seperti sekarang. Perbanyak tabungan dan investasi gitu guys ya. Kalau kalian perbanyak tabungan dan investasi, apalagi investasi guys ya, investasi ini apalagi di saham, lu invest di saham dapat dividen, lu reinvest lagi dapat dividen, lu reinvest lagi gitu guys ya. Atau lu swing trade ya guys ya, dapat untung, lu
puter lagi guys ya, semakin lama semakin besar gitu guys ya. Nanti lu bukannya turun ke kelas rentan atau kelas miskin, tapi lu akan naik ke kelas atas gitu loh guys ya. Jadi ekonomi lu juga akan kuat ya guys ya. Ketika ekonomi lu kuat, lu bisa menolong orang-orang di sekitar lu gitu guys ya. Lu bisa ini guys ya, cash flow lu udah berlebih dari saham gitu guys ya. Lu bisa yang namanya bikin usaha, lu jadinya ngasih lapangan kerjaan orang gitu guys ya. Jadi ketika ekonomi lu kuat, karena lu banyak berinvestasi, itu akan membuat lu menjadi kelas menengah yang powerful gitu guys ya. Bahkan lu bisa naik ke kelas atas gitu loh guys ya. Jadi nggak rentan lagi gitu guys ya. Bahkan ketika lu atau investasi lu itu sudah menghasilkan cash flow yang cukup untuk kebutuhan hidup lu, ya lu mau dipecat dari pabrik kek, atau mau dipecat dari kantor lu kek, ya kan? Itu mah santai-santai aja guys ya, karena lu sudah punya cash flow dari hasil investasi lu gitu guys ya. Ya, jadi gitu guys ya, kesimpulannya video omon-omon kali ini tuh gue pengen memberikan nasihat buat para kelas menengah ya guys ya. Kurangi konsumsi, perbanyak saving dan investasi. Sesederhana itu guys ya. Gimana kalau kebutuhan hidup sehari-hari aja nggak cukup ya guys ya. Jadi penghasilan semuanya habis untuk C. Ya lu harus mencari pendapatan tambahan gitu guys ya. Lu harus asah skill lu gitu guys ya. Lu jangan gitu-gitu aja gitu guys ya. Lu harus kreatif ya guys ya. Lu harus berusaha lebih gitu guys ya. Misalnya lu ya kayak di video-video kemarin lah guys ya, gue kasih contoh, lu pulang kantor bisa sambil punya skill ngejahit, ya lu ngejahit. Lu bisa masak, ya lu pulang kantor, lu sambil buka lagi warung gitu guys ya, lu masak gitu guys ya. Atau lu ahlinya nambal ban gitu guys ya, pulang kantor lu tambal ban di dekat rumah lu gitu juga bisa gitu guys ya. Intinya lu harus cari penghasilan tambahan kalau lu pengen ya C plus I plus S lu seimbang di saat kondisi ekonomi sedang gak oke kayak gini gitu loh guys ya. Tapi kalau lu tidak mau menghasilkan penghasilan tambahan, tetapi pendapatan lu itu semuanya habis untuk konsumsi, ya mau gak mau guys ya, lu harus mulai memangkas konsumsi lu yang dianggap kurang perlu gitu guys ya. Misalnya gini guys ya, misalnya lu itu konsumsi lu itu sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari ya selama sebulan itu hanya 2 juta gitu guys ya. Tetapi lu pengeluarannya membengkak menjadi 4 juta karena 2 jutanya harus bayar cicilan motor ya, dan bayar cicilan handphone gitu guys ya. Itu mendingan lu kurangin guys ya pengeluaran lu. Cicilan motor lu kurangin, misalnya dengan lu jual aja motornya, lu ganti naik kendaraan umum, atau lu ganti naik motor juga tapi motornya yang jelek aja gitu guys ya, yang murah-murah aja gitu guys ya. Terus lu juga bisa misalnya lu naik sepeda gitu guys ya untuk ke kantor gitu. Kalau memang jauh banget ya lu naik motor listrik yang lebih murah biayanya gitu guys ya. Banyak cara lah guys ya. Intinya kalau lu nggak mau menghasilkan penghasilan tambahan, ya lu harus mengurangin konsumsi lu, mengurangin biaya lu gitu guys ya. Intinya dari penghasilan lu harus terdistribusi dengan baik ya guys ya. Ketiga kriteria tadi yaitu konsumsi, saving plus investasi gitu guys ya. Ketika lu menggunakan penghasilan lu hanya untuk konsumsi terus ya guys ya, lu akan masuk ke dalam kelas menengah yang rentan miskin ya. Ketika ekonomi bergejolak sedikit, lu langsung jatuh miskin ya guys ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.